Baik, nyambung dengan tema yang tadi kita bahas tentang jomblo sakinah ya. Eh, ini adalah tema yang menarik sebenarnya, jomblo sakinah ini. Apakah orang yang masih ngejomblo, mereka yang masih dalam kondisi single itu berhak mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan ketenangan? Apakah ada yang disebut dengan jomblo sakinah? Masa iya orang yang sakinah itu adalah orang yang menikah? Memang iya, yang mendapatkan ketenangan salah satu di antaranya adalah alladzi wa min ayatihi an khalaqalakum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, gitu kan. Ada mawaddah, ada warahmah. Sebenarnya gandengannya memang ada sakinahnya. Bentuk mawaddah warahmah ini adalah kesempurnaan dari sebuah ketenangan. Di sana Allah yang ngegaransi itu semuanya dengan apa? Dengan pernikahan, ya. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Nah, ini juga kita nggak ngerti. Ternyata di antara banyak yang kemudian ngeklaim bahwa orang yang menikah itu ada ketenangan, ada kebahagiaan. Padahal kita nggak ngerti bahwa ternyata dalam jomblo pun juga ada ketenangan. Bener, Allah garansi bahwa diri kita itu, setiap muslim itu, setiap mukmin itu akan mendapatkan garansi ketenangan di dalam hatinya. Siapa yang menggaransi sakinah? Itu Allah sendiri. Kata sakinah muncul dari sebuah kalimat yang indah, yaitu huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Hanyalah Allah yang menurunkan ketenangan, yang menyematkan, yang menginjek, yang memasukkan dan menginstal rasa senang, rasa tenang, rasa nyaman, bahagia di dalam setiap hati orang-orang mukmin. Mukmin yaitu orang-orang yang percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita percaya, ada ketenangan di sana. Siapa orang-orang yang kemudian tenang itu? Dia yang disebut asma Allah, maka bergetar hatinya. Maka ada getaran-getaran yang membuat dia itu makin nyaman, makin tenang. Bahkan bentuk ketenangan itu berupa tetesan air mata. Bukan sedih, tapi bentuk ungkapan kebahagiaan yang tidak mampu dipilihkan dari diksi-diksi bahagia yang lainnya, sehingga yang tumpah adalah air matanya. Nah, sedangkan di luaran sana ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa jomblo itu menyedihkan, jomblo itu kesepian, mereka yang di posisi single itu tidak mendapatkan perhatian yang akhirnya membuat dia jatuh dalam keterpurukan. Sebenarnya nggak demikian. Apa sih yang membuat mereka kelihatannya capek, terus kemudian sedih, kesepian, dalam kondisi yang menurut kita kayaknya menyakitkan gitu ya? Sebenarnya bukan dapat perhatian dan kasih sayang itu ya, tapi karena kitanya atau si jomblo atau si kita yang ada dalam fase itu merasa lebih dari sekedar kesepian, lebih dari sekedar tidak dapatkan perhatian, lebih dari sekedar tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi bukan urusannya jomblo itu dengan masalah kesepian atau percintaan mereka, bukan karena nggak ada pasangan. Tidak sedikit orang yang sudah berpasangan, yang sudah memiliki hubungan, tapi dia juga kesepian, tapi dia juga merasa sedih, dia merasa tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya ada sesuatu yang maha besar, ada sesuatu yang berharga di dalam dirinya yang membuat Allah itu yakin bahwa kita berhak untuk bahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sekalipun di dunia nggak bahagia, sekalipun masalah tekanan hidup banyak, tapi dia yang percaya bahwa ada sesuatu yang berharga dari dirinya yang Allah titipkan ketika dia hidup, maka dia akan merasa tenang dalam hidupnya. Rasa yakin bahwa Allah nanti akan bersama di antara banyak tekanan-tekanan dan kondisi-kondisi sulit dalam hidupnya. Nah, sebelum kita bahas ini, yakin teman-teman semua kosongkan, nolkan gitu ya. Jangan tolak dulu, belum apa-apa udah ditolak gitu. Coba dengerin dulu, apa sih sebenarnya yang membuat jomblo atau mungkin status single itu jadi tidak menyenangkan? Jawabannya adalah ketidakpercayaan diri. Semakin kita lama ngejomblonya, semakin kita lama tidak percaya atas status kita, atas sesuatu yang berharga di dalam diri kita, maka semakin kita jauh dari kebahagiaan. Semakin kita lama menjalani fase jomblo, fase single kita ini tanpa disadari kepercayaan diri bahwa kamu atau saya adalah orang yang normal, manusia yang normal, yang pengen memiliki hubungan dengan yang lainnya, yang pada akhirnya nanti kita juga akan mendapatkan pasangan, tetapi kita nggak percaya itu. Bukti ketidakpercayaannya apa? Dibuktikan dengan cara kita tidak menghargai diri kita. Dengan cara apa?
males, narik diri, tidak berproses, tidak berubah, tidak upgrade diri jadi pribadi yang lebih baik. Ini masalah utamanya. Analoginya gini, kalau kita menyampaikan perasaan, maksud hati dan perasaan kita kepada orang lain, terus kemudian si dia nggak mau, bahasa kerennya di kita adalah ditolak gitu ya. Kira-kira itu sakit apa enggak? Yes, jawabannya sakit. Nggak enak, nggak dipercaya orang ya. Dia nggak mau sama kita, dia nolak kita karena dia nggak yakin kita bisa bikin bahagia di dianya. Ya kan? Itu menyakitkan. Yang menyakitkan itu bukan proses ditolaknya, tapi sebenarnya konsep ketidakpercayaan dia terhadap diri kita, itu loh yang menyakitkan. Kita kayak merasa eksistensi kita itu tidak dianggap gitu. Saya nggak yakin bahwa saya bisa cinta sama kamu, saya bisa bahagia sama kamu, dan saya tidak yakin bahwa visi misi hidup kita sama. Daripada yang demikian, maka lebih baik saya menolak apa yang kemudian kamu utarakan itu maksud dan perihal baikmu tadi itu. Jadi pola berpikir dan konsep yang seperti ini adalah satu hal yang baik yang kemudian harus kemudian dijaga. Ya, jadi simpelnya kalau misalnya kita hilang kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri, kepada uniknya, kepada hal hebat yang Allah berikan dalam tubuh kita ini, kita nggak percaya bahwa kita itu baik, kita itu qawwam, kita itu anfa'ul linnas, maka kita akan kehilangan harga diri kita juga. Gimana kita bisa percaya, orang lain bisa percaya sama diri kita kalau misalnya kita juga nggak percaya diri terhadap apa yang Allah anugerahkan di dalam diri kita itu. Seorang muslim itu qawwam, seorang muslim itu lebih baik daripada ciptaan Allah yang lain. Kita perlu percaya itu ada hati, ada akal, ada pikiran, maka kita akan memiliki kekhasan masing-masing yang satu sama yang lainnya nggak sama. Nah, kita balik lagi kepada kondisi sama seseorang. Ketika orang lain nggak percaya eksistensi diri kita, orang lain nggak yakin dia akan bahagia dengan diri kita, maka sebenarnya yang dipertanyakan itu adalah eksistensi diri kita itu. Eksistensi diri kita yang dipertanyakan, berarti satu, orang lain nggak yakin sama kita, apalagi kita kadang terjebak dalam kondisi kita ditolak sama diri kita. Itu jauh lebih menyakitkan, ditolak sama diri kita sendiri. Iya, jatuhnya di mana? Jebakan ini muncul ketika orang lain gak suka sama kita, atau keraguan-raguan kita di awal untuk mengungkapkan maksud dan niatan baik kita yang mempertanyakan diri kita sendiri. Bahkan belum nembak itu udah ditolak duluan. Kenapa belum nembak udah ditolak duluan? Karena dia gak percaya diri, gak yakin sama dirinya sendiri. Ini adalah jebakan yang paling berbahaya, meniadakan sesuatu yang spesial yang Allah titipkan dalam setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Ini berbahaya sekali. Jadi, kalau kamu ditolak sama orang itu adalah menyakitkan, maka ditolak sama diri sendiri ini jauh lebih berbahaya. Ditolak sama sendirinya gimana? Apa aku cukup ganteng ya? Apa aku cukup mapan ya? Apa aku cukup bijaksana ya? Apa aku cukup yakin untuk memimpin dia ya? Apa aku tidak menyenangkan ya? Dan seterusnya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang ketidakpercayaan diri terhadap diri kita sendiri itu yang akan mengganggu kita. Ketidaksuksesan, kesepian, kesendirian, dan kenelangsaan itu sebenarnya bukan ada di dalam status jomblo atau berpasangannya kita, tapi ada pada konsep berpikir kita terhadap diri kita sendiri itu. Disebutnya adalah percaya diri. Karena penting. Berpikir itu adalah, konsep berpikir itu adalah utama. Dari kita berpikir, kita akhirnya berkonsentrasi. Ya, kita memikirkan segala sesuatu. Tapi tanpa konsentrasi, tanpa mengerutkan, tanpa fokus, kita juga akan melambiar kemana-mana. Dari berpikir itu, akhirnya kita berfokus, kita akhirnya berkonsentrasi. Dari konsentrasi itu akan menghasilkan mungkin perasaan yakin, perasaan percaya diri, perasaan unik, perasaan bahwa kita itu spesial dalam kadar-kadar yang tepat gitu ya. Percaya diri dalam kadar-kadar yang tepat. Dari kepercayaan diri itu, dari konsep berpikir itu akan menghasilkan suasana yang nyaman, tenang, dan diliputi dengan diliputi dengan kebahagiaan. Percaya diri itu cukup bahagia. Allah yang garansi itu ya. Ada kebahagiaan di dalam diri kita. Allah udah kasih bekalnya akal sama
hati dan pikiran kita. Kita gunakan itu, akhirnya kita jadi something unik, kita jadi percaya diri dengan kelebihan kekhasan kita di satu hal bidang yang lain. Dari percaya diri itu akhirnya menghasilkan sikap yang baik, sikap yang elegan, nggak nuntut-nuntut orang supaya suka sama kita, nggak maksa orang supaya taat sama kita, nggak memaksakan lingkungan supaya sama dengan apa yang dia inginkan. Maka ini adalah bentuk dari proses berpikir yang panjang, proses berpikir, konsentrasi, jadi percaya diri, jadi sikap yang baik, sikapnya jadi elegan, sikapnya jadi nggak memaksakan diri, disukai sama orang lain. Kalau udah disuka sama orang lain, maka orang lain juga trust, orang lain yakin bahwa kita akan bikin hidup dia bahagia, maka insya Allah permasalahan kejombloan, permasalahan single kita, status nikah atau tidaknya kita berpasangan kita jadi jelas di sini. Ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Dari hasil yang dari sikap yang demikian itu akan menghasilkan hasil yang positif, hasil yang positif. Sebaliknya, kita ngebahas tadi kenapa ada jomblo yang kemudian dilabelin jelek, dilabelin sedih, dilabelin nelangsa dan sengsara karena konsep berpikir mereka salah. Konsep berpikirnya mereka salah menghasilkan konsentrasi yang salah. Wah, aku buruk ya, aku bodoh ya, aku kotor ya, aku nggak layak ya, dan seterusnya. Itu akan berbuah atau menghasilkan perasaan yang negatif. Dirinya diliputi dengan ketidakpercayaan diri, narik diri dari orang lain, jadi insecure, takut ditanya kapan nikah, akhirnya nggak mau kumpul, ya kan? Demikian konsep yang berpikir. Dari konsep berpikir itu, perasaan nggak baik itu jadi sikap yang jadi aneh, sikap menutup diri gitu tadi yang disebut anxiety tadi, atau sikap insecure tadi itu. Kita narik diri, kita nggak mau gabung sama orang lain. Ketika dibilang apa, dicandain dikit baper. Jadinya yang demikian itu konsep kemudian dipanggil jomblo harusnya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Karena apa? Konsentrasi kita salah, berpikir kita salah, hasilnya adalah sikap yang salah. Iya, sekalipun kita adalah tipe orang yang tertutup gitu ya, ada waktunya kita juga harus berinteraksi. Sunatullah, manusia membutuhkan satu sama yang lainnya untuk berkomunikasi, untuk menyelesaikan hajat hidupnya. Dengan kita narik diri, bukannya kita selesai dalam masalah, kita malah terjebak dalam lubang masalah yang baru. Kita malah akan berkonsentrasi dengan sikap-sikap negatif yang baru. Hasilnya akan sulit ditolong yang demikian ini. Sulit. Perlu orang lain untuk kemudian menuntaskan, mengutarakan perasaannya, dikeluarkan, ditata, dipilah-pilah, mana yang gak penting dibuang. Nah, itu proses panjang. Maka dari itu, sejak dari sekarang harus disadari itu. Dari sikap yang buruk yang demikian itu, nutup diri, gak mau dikritik, antisosial, dan lain sebagainya, itu akan memperparah hidupmu dan hasilnya akan buruk. Hasilnya adalah kejombloan yang negatif. Jomblonya sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi konsepnya, caranya, dan perilaku serta hasilnya jadi negatif. Dengan kata lain, maka itulah yang disebut dengan jomblo yang jelek, jomblo yang konotatif, jomblo yang menyedihkan. Tidak sedikit orang-orang akhirnya nggak mau dipanggil jomblo gara-gara ada oknum-oknum yang seperti ini. Kondisinya, cara berpikirnya, sikapnya udah negatif. Hasilnya adalah hal-hal yang negatif juga. Maka itu, dengan kondisi yang demikian itu, kita harus sadar, ini saatnya kita paham, saatnya kita mengambil alih kendali diri kita sendiri. Mengambil alih diri kita sendiri. Jangan langsung ambil potong kompas, cari kenyamanan dengan cara melampiaskan kebutuhan kasih sayang kita, kebutuhan kebahagiaan kita dengan cara mendapatkan perhatian dengan cara yang singkat. Misalnya berpacaran atau TTM-an, mesra-mesraan tanpa status dan seterusnya. Karena kita nggak siap, karena kita nggak layak, kita insecure, kita akhirnya memaksakan diri kita untuk diterima sama orang, nembak orang, maksa orang supaya jadi pasangan kita. Tujuannya apa? Supaya kita dapat perhatian, kasih sayang, dan akhirnya kita bahagia dengan cara instan. Nah, yang namanya instan kan jelas ada efek sampingnya, jelas nggak akan lama. Sekalipun kamu dapat pasangan yang cinta, yang sayang sama kamu, dalam kondisi seperti ini kita tidak akan mendapatkan ketenangan, karena ini adalah nafsu, sifatnya melulu dan cepat hilang gitu. Bosen, akan berantakan, akan relationship-nya juga akan ada kekerasan, ada saling memaksakan pendapat gitu ya, kekerasan dalam berpikir, kekerasan dalam memutuskan segala sesuatu, kekerasan dalam sifatnya verbal, ada yang tulisan dan seterusnya.
pilih kata-katanya jelek, padahal katanya cinta, katanya sayang, tapi milih katanya kok gitu, katanya sayang gitu. Bahkan sampai ke fisik. Yang demikian ini adalah relationship atau hubungan yang gak baik. Memang bahaya yang demikian itu. Makanya tidak sedikit juga dalam pernikahan orang-orang yang katanya sudah siap menikah dan segala macamnya, tanpa disadari dia selesai sama dirinya sendiri. Cara berpikirnya salah, konsepnya salah, sikapnya salah. Dia pengennya instan, nikah lah, nikah kan baik. Tapi ternyata justru malah memperburuk keadaan. Naudzubillah, jangan sampai demikian. Jadi menemukan pasangan tidak akan membuat kita puas, tidak akan membuat kita nyaman. Walaupun secara identitas kita udah punya pacar ya, sudah punya pasangan, udah ada yang sah gitu, sudah ada yang kita inginkan kelihatannya. Tapi jauh lebih dari situ, ternyata hal-hal indah yang kita harapkan ini tidak bertahan lama. Justru malah dari orang yang terdekat yang tahu karakter seluk-beluknya jeleknya kamu itu, yang akhirnya malah bikin masalah. Iya, ada cekcok, ada tengkar, berantakan, dimunculin lagi ke orang-orang. Itu jauh lebih parah daripada jomblo. Lebih parah, jomblo mah gampang, single mah gampang. Dia kelihatannya nelangsa, tapi terhadap dirinya sendiri, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau udah berpasangan, terus kemudian ada gagal berantakan hubungannya, itu kan melibatkan banyak orang. Kenalan dia, kenalan kamu, jadi sama-sama tahu. Wah, bahaya itu. Ceritanya jadi panjang, jadi sinetron, jadi drama gitu ya. Stop dari sekarang, sadari dari sekarang pelebelan-pelebelan seperti itu. Stop dari sekarang untuk berpikir, berkonsentrasi, bersikap seperti itu. Seperti orang-orang loser, orang-orang yang kalah, orang-orang yang salah dalam pilihan hidupnya, orang-orang yang meyakini bahwa dirinya itu sudah sampah, kosong, dosa, kotor, dan seterusnya. Yang demikian ini digunakan untuk muhasabah saja, jangan dijadikan sebagai karakter dan menghasilkan sesuatu yang negatif. Kita merasa berdosa, akhirnya narik diri, berputus asa dari rahmat Allah. Justru yang demikian ini loh yang bahaya. Justru yang demikian ini yang bahaya. Maka kesempatan ini, kesadaran ini kita gunakan untuk mengambil alih, untuk menemukan mengupgrade diri kita, untuk menemukan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita. Yang masih tersisa apa? Ambil. Putus, pengalaman buruk, trauma, dan segala macamnya. Iya memang menyakitkan, tapi segera ambil pelajaran dari itu. Sadari itu semuanya. Pertama, maafkan itu semua yang sudah terjadi. Anggap itu adalah pelajaran yang kamu korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Hikmahnya adalah apa? Ya itu kita ambil. Temukan hal-hal yang positif yang benar bisa kamu ambil, kita gunakan untuk bertahan, untuk jadi lebih baik lagi. Bikin Allah yakin dengan cara kamu yakin terhadap dirimu sendiri. Biarkan sesuatu yang dicuri, diambil sama orang lain itu, ambil sudah biarin, relakan, lepaskan. Udah terjadi, mau gimana coba? Kan gak akan mungkin diambil sama orang lain jika kamu tidak mengizinkan. Maka itu dari sekarang biar gak diambil lebih banyak lagi. Allah masih kasih hidup, masih kasih kesempatan. Segera perbaiki itu supaya nanti kamu gak kehilangan jauh lebih banyak lagi. Dari sini kita belajar dari kegagalan, kemudian izinkan diri kita untuk mempercayai hal-hal baik yang kemudian kamu temukan barusan adalah sesuatu yang positif, adalah tanda-tanda ada kekuasaan Allah di sana, tanda-tanda bahwa Allah sayang sama kamu. Kesadaran ini dihasilkan dari kontemplasi, konsentrasi, cara berpikir positif kita. Sekalipun rasanya kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Kan kita udah kehilangan banyak, kita udah dikecewakan, kita udah trauma, dan segala macamnya. Tapi ketika kita sadar ini adalah bentuk komunikasi bahwa Allah sayang sama kita, kita dikasih kesempatan kedua untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan diulangi, sadari itu salah, perbaiki diri sambil jalan gitu kan. Emang demikian konsep taubat, ya kan? Iringi dengan hal-hal yang positif. Jadi sekalipun kamu sudah kehilangan banyak, Allah masih sayang sama kamu dan kamu berhak untuk melanjutkan pada satu proses yang jauh lebih baik nantinya. Yang terakhir, ya, intinya rasa sakit yang kamu dapatkan, sekalipun itu bikin nyesek ya, bikin meradang dalam hidup ya, masuk ke dalam relung-relung hati. Jangan ambiar gitu ya. Ini bukan perihal bahwa kamu statusnya jomblo, bukan. Sekali lagi, itu bukan karena kamu kesepian, bukan. Ini hanya gara-gara kamu tidak sadar dan kamu lupa masuk jebakan, kesandung, nyemplung. Tiba-tiba sadar udah di dalam. Syukuri bahwa kamu udah sadar, walaupun itu ada di dalam. Jadikan momen ini adalah momen untuk bangkit sebagai
katalisator, pemercepat diri kita itu jadi lebih bijaksana. Jadikan momen yang nggak baik ini bikin kamu jadi lebih peka, lebih sensitif terhadap rasa sakit yang sudah kamu dapatkan, yang pernah ada dalam hidupmu, untuk jadikan pelajaran. Supaya kamu nanti kalau udah sensor sensitifmu itu muncul gitu ya, mau dilukai lagi, mau terjebak kesalahan yang sama lagi, udah bisa menghindar dengan lihai. Karena apa? Ada pengalaman yang kemudian dipelajari. Ini kelebihan bagi mereka yang kemudian menyadari itu, bertaubat. Maka itu, konsep taubat itu dari gunung dosa Allah ganti jadi gunung pahala. Kok bisa? Bisa. Konsepnya adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jangan terlalu bersih berlebihan. Bisa jadi sesuatu yang kemudian gak kita suka adalah baik untuk kita. Ya, sesuatu yang baik, yang menurut kita baik saat ini adalah Allah yang gak suka, ya kan? Iya. Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Demikian kan konsepnya ya. Dalam surat Al-Baqarah dijawabkan demikian, bahwa kita itu sebenarnya nggak benar-benar ngerti. Yang benar-benar ngerti itu Allah. Iya, kita nggak benar-benar tahu apa yang kita suka. Ternyata apa yang kita suka di masa depan nanti Allah takdirkan demikian. Bisa jadi kita berubah derajat loh ya, 180 derajat untuk berubah jadi nggak suka gitu. Bisa jadi apa yang kita suka saat ini kemudian Allah ganti dengan sebaliknya, atau yang kita nggak suka saat ini Allah takdirkan nanti di depan adalah sesuatu yang bikin kita belajar, jadinya kita suka, jadinya kita ngerti, kita paham. Karena apa? Kita yakin sama Allah. Jadi ketika kita bergerak, berproses jadi lebih baik, tidak melarikan diri, tidak berputus asa dari rahmat Allah, insya Allah konsep berpikir inilah yang kemudian menjadi magnet kita untuk tertarik menuju ke hal-hal yang positif. Insya Allah kembalikan diri kamu di tempat yang Allah sudah tetapkan, bahwa kamu adalah khairul linnas, anfa'um linnas. Jadi bermanfaat untuk yang lainnya juga, supaya hal-hal yang sama tidak terjadi sama orang lain. Hal-hal yang kemudian kita bagikan yang bermanfaat ini akan jadi sumbangsih kebaikan untuk orang lain, untuk masa depan kita. Insya Allah saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Allahu a'lam bishawab.